Baik, Ustadz, langsung ke pertanyaan pertama, Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Ummu Hamzah dari Jambi. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang pelit kepada dirinya sendiri? Ia membutuhkan, tapi tidak mau menyewa, Ustadz. Padahal ia mampu secara materi, mungkin menyewa rumah, hanya mau menumpang kepada orang lain, Ustadz. Jadi akhirnya pemakaian bersama yang bayar hanya satu pihak saja. Saya pernah katakan padanya, jika Anda tidak mau ikut membayar, maka jangan pernah memakai. Apakah saya salah, Ustaz? Tentunya ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, sebelum kita katakan bagaimana tindakan dia ini, apakah salah atau tidak, kita ingin jelaskan bahwasanya sifat bakhil atau sifat pelit ini sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, baik dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita bahwasanya salah satu sifat yang kita dituntut untuk berlindung darinya adalah sifat pelit ini, ya, bakhil ini. Dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita membaca setiap pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung darimu daripada gundah gulana dan kesedihan, wal ajzi wal kasal, dan kelemahan dan kemalasan, wal jubni wal bukhl, dan rasa takut, ya, penakut, begitu juga al bukhl, pelit, ya. Jadi kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dan menyuruh kita untuk berlindung dan menjauhkan diri kita dari sifat ini, maka tentunya seorang mukmin tidak pantas menyimpan dan menumbuhkan pada dirinya penyakit yang berbahaya ini. Bahkan ya, karena biasanya orang bakhil ini, biasanya dia tersebut tidak mau, ya, memberikan apa yang dia miliki, baik itu materi atau yang lainnya, karena dia ingin mendapatkan kemudahan, ya, agar nanti ketika materi yang dia ada pada dirinya ini bisa dia gunakan untuk dirinya dan keperluan pribadinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang dia tersebut, ya, bersifat bakhil dan tidak mau berbagi. Bahkan Allah ancam dengan apa yang dia inginkan sebenarnya. Jadi kalau bahasa usul fikihnya itu yu'amalu binaqidi diddihi, binaqidi iradatihi, gitu. Jadi dia tersebut Allah berikan kebalikan apa yang dia inginkan. Dia ingin mendapatkan kemudahan, karena dia dengan bakhilalnya dia ini, kan, tetapi yang Allah berikan adalah kesusahan. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa amma man bakhila wastaghna, ya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usrah. Adapun orang-orang yang bakhil dan dia memperkaya dirinya, menumpuk hartanya, dan dia mendustakan kebenaran, mendustakan kebaikan, ya, fasanuyassiruhu lil usrah, maka akan kami berikan dia jalan untuk kesusahan. Jadi dia tidak akan mendapatkan, ya, apa yang dia inginkan. Ya. Kemudian dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ketika orang itu menganggap sifat bakhil ini adalah bentuk daripada hemat, sifat jaga-jaga, dan dia menyangka itu suatu yang baik, sifat hemat itu baik, berjaga-jaga itu baik, ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala katakan ini juga talbis iblis sebenarnya. Ketika sifat atau rasa kikir itu, sifat kikir itu sudah berubah, ya, sudah berubah bagi dia memandang kikir itu bukan suatu yang tercela. Dia menganggap baik, ya, ini merupakan talbis iblis. Dianggap hemat, segala macam, sikap jaga-jaga, nanti kalau aku sakit, nanti kalau anakku sekolah, segala macam. Allah katakan, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Dan jangan sekali-sekali, ya, orang yang bakhil dan kikir dengan apa yang Allah berikan kepadanya, ya, jangan sekali-sekali dia menyangka itu suatu kebaikan baginya.
Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, dia menganggap suatu yang baik, sifat jaga-jaga. Kata Allah, bal huwa syarrul lahum. Akan tetapi kebakhilan itu adalah suatu yang sangat buruk bagi dia. Jadi harus kita hindari, ya. Orang yang bakhil itu didoakan oleh malaikat, ya. Nauzubillah. Dan orang yang berbagi itu didoakan dengan kebaikan, dan bakhil itu didoakan dengan kecelakaan dan keburukan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidaklah satu hari min yaumin illa wa malakani, ya, yakulani. Tidaklah ada suatu hari melainkan malaikat akan memberikan doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berbagi, orang yang berinfak, orang yang menolong orang lain, yang bersedekah, berikan dia ganti yang baik. Dan berikanlah kepada orang yang menahan hartanya, orang yang pelit, talapa, kehancuran dan kebinasaan. Nah, tentunya dari sini dapat kita ambil bahwasanya sifat bakhil ini adalah suatu yang sangat tercela dalam agama Islam, dan kalau kita ingin berbicara panjang lebar tentunya sangat banyak sekali apa penyebabnya, apa yang membuat seorang tersebut memicu dia untuk melakukan kebakhilan, bagaimana dahsyatnya efek dan dampak dari sifat bakhil ini dalam masyarakat atau lingkungan, itu tentunya pembahasan yang sangat panjang. Kemudian apa yang Ibu tanyakan tadi, apakah salah kalau seandainya saya mengatakan, ya, kalau seandainya ya sudah diberikan nasihat-nasihat yang baik kepadanya dengan cara yang lemah lembut, kemudian dia juga tidak merasa dan tidak mau berubah, ya, tentunya kita berhak untuk memberikan ya balasan. Ya, mungkin kita memarahi dia atau mengatakan perkataan itu seperti itu boleh saja. Ya, karena dalam Al-Qur'an Allah katakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya, dan balasan dari keburukan itu adalah keburukan yang sama. Ya, walaupun Allah katakan waman afa fa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, akan tetapi barang siapa yang memaafkan kemudian dia memperbaiki hubungan, maka pahalanya Allah akan berikan kepadanya. Tentu ini lebih afdal, akan tetapi kalau dia katakan seperti ini tentunya sah-sah saja. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz.